Kalau saya dari kecil memang suka dengan binatang pada umumnya, tetapi mulai umur 10 tahun saya tertarik sekali dengan primata. Saya menghabiskan selama 5 tahun, setiap hari Rabu, hari Sabtu kalau saya tidak sekolah, saya hanya duduk di depan kandangnya untuk memahami mereka. Tapi cepat sekali lahir rasa bosan bekerja di kebun binatang. Jadi dari awal mulai sudah merasa kalau saya mau bantu Wak, itu harus di alam, harus dengan Wak yang sebenarnya, yang di hutan sana, itu di Asia. Itu. Dan rencana awal hanya mau fotokopi bukunya dan dibagi begitu. Tapi saya telepon editor, publisher, dia publikasi buku saya. Buku ini sangat berperan besar dalam hidup saya karena ada satu orang yang namanya Muriel Robin, satu artis yang sangat terkenal di Prancis. Dia membaca artikel tentang si anak muda itu yang tulis buku dan dia telepon publisher saya dan dia hanya mengatakan, kamu mau berangkat menyelamatkan Wak di Asia, kamu berangkat. Aku akan support, aku akan danain. Kalau hal seperti itu bisa terjadi, saya tidak usah takut lagi dengan masa depan. Saya harus nggak usah mikir panjang, berjuang demi Waknya. Saya 17 tahun, saya berangkat ke Thailand. Saya menghabiskan 3 bulan ya di hutan untuk pertama kali melihat Wak di alam. Saya menyadari bahwa segala sesuatu yang saya pernah belajar sebelumnya di kebun binatang tidak berlaku. Saya berangkat Mei 98 waktu itu. Aku langsung ke Kalimantan. Itu buat survei, melihat di setiap kampung dan ternyata banyak sekali Wak yang dipelihara masyarakat. Banyak sekali dan saya merasa itu pentingnya adanya satu yayasan untuk memberi kesempatan kepada semua satwa itu untuk melestarikan mereka. Karena selama ini fokus utamanya di Indonesia, terutama di Kalimantan, orang hutan. Seolah-olah satwa yang lain nggak ada, seolah-olah satwa yang lain nggak penting. September 99, pemerintah tanda tangan MOU saya. Jadi baru resmi Kalawet bisa mulai bergerak di Indonesia. Jadi program pertama yang saya bangun di Hulu Sungai Katingan, mulainya dari satu camp biasa. Yang waktu itu saya tidak punya uang sama sekali, cukup untuk bikin satu camp yang sangat sederhana. Saya pasang pelang Kalawet di atas, saya bikin foto, saya kirim ke luar negeri dengan pesan yang sangat optimis. Wah, Kalawet sekarang itu sebuah tempat, bukan tidak hanya sebuah proposal. Dan orang mulai sumbangkan dan itu mulai seperti itu. Untuk coba menyelamatkan Wak atau satwa liar, karena sekarang tidak hanya Wak, semua satwa liar yang perlu pertolongan. Perlu pertolongan karena menjadi korban dari pembukaan lahan, mereka tidak punya habitat lagi. Atau mereka ditangkap untuk dijual sebagai satwa peliharaan. Tetapi yang saya ingin tegaskan bahwa nilai konservasi adalah menyelamatkan satu jenis dari kepunahan. Tapi di Kalawet kita juga peduli terhadap setiap individu, setiap Wak, setiap satwa punya kepribadian tersendiri. Kita harus mengenal setiap individu kalau kita ingin mereka satu hari bisa kembali ke alam, atau hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu sangat penting. Jadi di Kalawet kita coba memberi hidup yang lebih baik. Kalau memungkinkan kita kembalikan ke alam, kita kerja dengan media, kita bangun radio. Jadi semua satwa kita terima dari pendengar yang bantu, yang mereka menyelamatkan, yang mereka share infonya. 70% satwa yang ada di Kalawet itu datangnya dari pendengar. Ingin mencoba untuk menyelamatkan Wak pada saat mereka masih di pohon. Dan itu dengan membangun kawasan konservasi baru. Itu program Kalawet untuk membeli lahan, membangun kawasan seperti di sini, di mana satwa ada di alam dan akan tinggal di alam karena kita menjaga mereka. Sebenarnya kecintaan saya terhadap satwa liar dan Wak itu langkah pertama. Tapi yang terpenting
adalah saya tidak akan bisa membangun Kalawet di satu negara yang saya tidak suka. Saya membangun hidup saya di sini kan. Saya bergaul dengan orang sini. Saya juga dari dulu-dulu saya pengen tidak dilihat lagi sebagai orang bule. Pengen diterima sebagai Shanit, titik. Dan otomatis saya ketemu orang, saya jatuh cinta dan saya ketemu istri saya dan membangun keluarga saya di sini. Karena di sini rumah saya, Kalimantan rumah saya. Ini mungkin lebih pribadi sedikit. Tapi di 2009, anak saya kedua lahir. Dan dia punya kembaran. Kembarannya kan meninggal. Dikubur di Kalimantan. Dalam hati saya tidak bisa membayangkan satu hari saya bisa diusir dari Kalimantan. Di mana tanah di mana saya kubur anak saya sendiri. Pada saat itu sudah yakin 100%. Di situ yang mencari informasinya segala, tapi sangat sulit. Sangat sulit. Dan sekali lagi saya sedang menjalankan mimpi saya waktu saya kecil. Sedikit orang yang bisa merasa itu. Merasakan menjalankan hidup sesuai mimpi mereka. Jadi itu saya orang yang paling bahagia.